إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nurran bihi amal huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ana bil bayyinati wal huda wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil jaza amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jamaah sekalian, juga buat pribadi khatib sendiri, mari kita tingkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
takwa yang sebenar-benarnya bertakwa, takwa yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup di alam dunia ini maupun kebahagiaan kelak di yaumil akhir nanti. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu, kata Rasulullah, masih dalam keadaan telanjang, belum berpakaian. Walibasuhut taqwa, maka pakaian keimanan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang terhormat, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya. Beliau orang yang soleh, orang yang baik, bahkan karena kesolehannya, kebaikannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencintainya dan namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim 114 surat yang ke-31 Allah cantumkan dengan sebutan surat Luqman. Suatu saat Luqmanul Hakim ditanya oleh anaknya, "Ayah, jika manusia ini ingin menjadi mulia hidup di alam dunia ini, bahkan menjadi mulia kelak di akhirat setelah meninggalnya manusia itu, apakah yang harus manusia miliki, wahai ayahku?" Maka Luqman menjawab, "Anakku, kalau manusia ingin mulia, maka hendaklah manusia memiliki agama. Manusia mempercayai agama. Manusia memeluk dan menganut serta menjalankan agama yang ia yakini. Tentunya dalam Al-Quran, agama yang sah yang kita akui, yang kita yakini adalah agama Islam. Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dinna 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang sah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Kemudian masih dalam surat yang sama, dalam surat Ali Imran, Allah pun berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang menjalankan, siapa orang yang memeluk, yang mempercayai agama selain Islam, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat ia kelak termasuk orang-orang yang rugi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Agama itu dalam bahasa Arab disebut dengan ad-din, yaitu artinya agama, di mana Rasulullah bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatil muslimin." Agama nasihat bagi Allah, nasihat bagi kitab Allah, nasihat dan bagi Rasulullah, Rasulnya Allah, dan nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan nasihat bagi seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat. Dalam bahasa Indonesia, agama diambil dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. A yang berarti tidak, agama yang berartikan kacau. Artinya agama kepanjangan dari tidak kacau. Orang yang memeluk agama, insyaallah hidupnya tidak akan kacau.
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak Luqmanul Hakim kembali bertanya, "Wahai ayah, setelah manusia memiliki agama dan manusia menjadi mulia, seandainya manusia memiliki yang kedua, manusia memiliki dua perkara, lantas yang kedua itu apakah ayah, agar manusia menjadi mulia?" Maka Luqmanul Hakim menjawab, manusia setelah memiliki agama agar dia menjadi mulia, wahai anakku, hendaklah manusia memiliki harta. Tidak bisa kita pungkiri, ketika kita hidup di alam dunia ini tentunya membutuhkan harta. Apalagi lebih-lebih di zaman akhir seperti sekarang ini, di mana kita membutuhkan yang namanya materi dan sebagainya. Dari situ Luqmanul Hakim mengajarkan kepada anaknya bukan berarti untuk mengejar harta, menumpuk-numpuk harta dan sebagainya, melainkan mengajarkan kepada anaknya agar menjadi orang yang rajin, mencari nafkah untuk bisa menghidupi kehidupan. Jangan menjadi seorang pemalas, berangkat bekerja, berusaha, berdagang, berbisnis dan lain sebagainya. Karena Islam tidak menyukai seorang penganutnya menjadi orang yang pemalas, yang hanya duduk berpangku tangan dan menghayal serta membayangkan yang indah-indah. Kemudian setelah manusia menjadi mulia karena memiliki agama dan harta, anak Luqmanul Hakim kembali bertanya, "Ayah, seandainya manusia menjadi mulia setelah memiliki agama dan harta, kalau manusia itu memiliki tiga perkara, yang ketiganya apa itu ayah?" Maka Luqmanul Hakim menjawab, yang ketiganya anakku adalah manusia akan menjadi mulia bila manusia memiliki rasa malu dalam dirinya. Karena malu bagian daripada iman. Bahkan iman dan malu, al-iman wal haya'u qurina jami'ah, iman dan rasa malu berbarengan keduanya. Faidza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Apabila diangkat salah satunya, maka diangkat pula yang lainnya. Artinya orang yang beriman hendaklah memiliki rasa malu. Orang yang memiliki rasa malu bagian daripada orang yang beriman. Orang yang tidak memiliki rasa malu berarti orang itu kurang sempurna imannya. Atau orang yang kurang sempurna imannya, maka ia kurang rasa malunya. Karena iman dan malu berbarengan keduanya. Dan Rasulullah mengatakan, al-haya'u minal iman, rasa malu bagian daripada iman. Kepada siapa kita harus memiliki rasa malu? Yang pertama, kita memiliki rasa malu kepada sesama kita. Yang kedua, kita memiliki lebih-lebih rasa malu kepada Sang Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang banyak kita perhatikan di tengah-tengah kita sebagian orang yang memiliki rasa malu kepada sesama, tetapi kurang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menghadiri pesta undangan misalnya, berpakaian rapi, bila perlu berdasi, berkaos kaki, bersepatu yang bagus dan mahal, dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit orang yang kurang rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan panggilan Allah untuk hadir sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memakai pakaian yang asal-asalan dan lain sebagainya. Inilah rasa malu yang harus kita tanamkan. Kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lebih rasa malu ketimbang kita menghadap kepada manusia yang lainnya. Dan Allah katakan dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah perhiasan pakaian yang terbaik yang kamu miliki setiap kamu memasuki masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persingkat, kemudian anaknya bertanya kembali, "Wahai ayah, yang keempat apakah yang harus dimiliki oleh manusia setelah rasa malu?" Maka Luqman menjawab, yang keempatnya adalah akhlak yang mulia.
dengan akhlak, manusia akan menjadi mulia di sisi manusia dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelimanya apa, wahai ayahku? Yang kelima, anakku, manusia akan menjadi mulia yang memiliki sifat dermawan di dalam hatinya, suka memberi kepada sesamanya, maka itulah sifat yang baik, sifat yang menjadikan manusia itu menjadi mulia. Anaknya kembali bertanya, wahai ayah, yang keenam itu apa ayahku? Maka Luqmanul Hakim menjawab, wahai anakku, andaikan manusia memiliki agama, yang kedua memiliki harta, yang ketiga manusia memiliki rasa malu, yang keempat akhlak dan budi pekerti yang luhur yang mulia, yang kelima manusia memiliki sifat dermawan. 5 perkara ini wahai anakku, andaikan dimiliki oleh seseorang manusia, dijalankan agamanya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi manusia suci, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selamat dari tipu daya setan. Wahai anakku, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada hakikatnya sudah menjadi manusia mulia, dan Allah sudah memuliakan kita dari wujud dan bentuk sebaik-baiknya. Dan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karomna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh telah kumuliakan anak Adam, kumuliakan manusia, ketempatkan mereka di daratan dan di lautan, dan kuberikan mereka rezeki yang baik-baik, dan kuunggulkan mereka, kelebihkan mereka dari sekian banyak mereka dengan sebagiannya lagi. Semoga kemuliaan kita janganlah kita hinakan dengan berbuat maksiat dan berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjatuhkan harkat martabat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatirkan, sumarodat nahu asfala safilin, manusia telah menjadi mulia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan balasan pahala dan kemuliaan tanpa putus-putusnya kelak di akhirat. Semoga Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal aflak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi makarimil akhlaq wa mahasini sifat wa ala alihi wa sahbihi la yaumit talaq. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.